Jadi memang agama tidak menyelamatkan ya. Jadi kita harus punya satu sikap ya, bahwa kita menyadari ada kelemahan-kelemahan yang Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita hari ini boleh kembali di dalam program podcast Kingdom Insight. His gift for you. Saya berdoa supaya kita semua tetap sehat ya, dan saya percaya bahwa His gift, hadiahnya itu selalu diberikan kepada kita semuanya. Nah, Kingdom Insight ini adalah sebuah program perbincangan yang ringan namun berbobot untuk memberikan insight-insight, memberikan wawasan-wawasan dan menolong kita semuanya untuk mengaplikasikan kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini topiknya yang pasti adalah menarik ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang S3, yaitu singkatannya adalah sengsara supaya saleh. Apakah Anda harus sengsara supaya kelihatan saleh? Kadang-kadang saya melihat orang-orang itu mukanya kelihatan susah gitu ya, supaya dia kelihatan, wah makin susah mukanya kayaknya makin saleh deh dia ya kan. Kayaknya kalau makin orang sudah bilang makin kere makin saleh gitu kan, kayaknya begitu makin ya. Makin miskin makin rohani gitu. Ya. Nah, hari ini kita berbincang kembali dengan pastor kita, yaitu Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Selamat Shalom. Sejahtera. Yes. Shalom kan artinya Shalom. Peace, ya kan, sejahtera kan. Sejahtera bagi kita semua. Iya. Bagaimana Pak Daniel, sehat hari ini? Sehat, puji Tuhan. Sehat rohani, jiwani, jasmani. Puji Tuhan. Karena His gift for me. Iya. Nah, Pak Daniel, kayaknya kostum kita ini enggak seperti orang yang sengsara gitu ya. Enggak. Ini kita pakai jas, tapi kita pakai jas kan karena ruangan ini dingin. Oh gitu ya. Saya khawatirnya pakaian kita ini kurang sengsara lalu kita kelihatan kurang saleh gitu. Makanya kita perlu bahas ini, apa yang dimaksud dengan sengsara ya kan? Iya. Jangan salah paradigma ya. Iya. Oke. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang apakah orang kaya itu bisa masuk surga atau apakah saya tidak boleh menjadi kaya. Nah, sabda bagian kedua itu menarik, seperti tadi saya kutip di awal ya, bahwa apakah saya harus terlihat sengsara supaya saya bisa menjadi orang yang saleh. Karena Yesus Raja kita, dia berkata dalam Matius 5 ayat yang keempat bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Nah Pak Daniel, pertanyaan saya sederhana saja. Betulkah saya harus kelihatan sengsara, berduka cita gitu ya, muram gitu ya, supaya saya kelihatan wah rohani, saleh, soleh begitu ya? Memang pernah kan ya dalam satu rentang waktu itu orang beranggapan bahwa kalau mau kelihatan rohani, kalau mau kelihatan sungguh-sungguh itu harus sepertinya menunjukkan betapa sengsaranya hidup saya dan tanda kutip. Ya, tapi saya yakin Tuhan kita percaya Tuhan kita itu Raja kita itu Raja yang baik. Ya, Allah kita itu Allah yang baik. Dia Bapak, salah satu nama yang dipakai ya. Saya nggak pernah ketemu Bapak yang normal, Bapak yang benar itu kepingin menyengsarakan anaknya. Nggak ada padahal ya. Dan nggak ada juga Bapak yang kepingin anaknya berduka cita gitu. Wah, saya seneng lihat anak saya hari ini. Kenapa? Dari pagi murung terus gitu ya. Dia anak yang soleh ya. Enggak, saya pastikan begini. Pastikan ketika Tuhan kemudian berbicara tentang hal ini, pastikan ada satu paradigma yang dia mau kita pahami gitu dalam rangka itu yang dia kehendaki untuk kita tahu. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang dia maksud kata duka cita? Memang even juga dalam terjemahan yang lain yang dimaksud dengan duka cita duka cita ya. Tapi saya yakin bahwa itu bukan merupakan sebuah ekspresi emosional atau sesuatu yang bersifat menyengsarakan kita. Tidak ya. Tapi saya percaya itu lebih kepada sebuah sikap penyesalan. Kira-kira kalau didefinisikan secara teknis gitu ya. Karena adanya satu keadaan yang tidak seharusnya terjadi. Jadi ketika misalkan begini,
Kita mengalami sesuatu yang kita tidak mau itu terjadi. Lalu kita kan kemudian timbul sebuah penyesalan di dalam diri kita. Ya, nanti tinggal kita explore sesuatu yang tidak kita inginkan itu apa. Ya kan, gitu. Yang kemudian itu membuat kita membangkitkan sebuah rasa duka cita di dalam diri kita. Ya, nah. Apa itu? Itu pertanyaannya pasti. Yang dibilang yang tidak kita inginkan itu apa? Jelas nomor satu kalau itu kaitannya dengan kehidupan kekal. Itu adalah kebinasaan kekal, betul nggak? Neraka kalau orang bilang itu. Ya, dan orang kalau udah nyampe di neraka, unfortunately dia nggak bisa kembali lagi. Ya, karena ada misalkan dalam Injil Lukas ya itu ya. Yang ada Lazarus yang miskin itu dan orang kaya itu, ketika orang kaya itu bilang, Tuhan izinkan kita kirim utusan untuk saudara-saudaraku yang masih hidup, ya kan? Kenapa? Supaya mereka nggak ngalamin kayak saya. Nah, Abraham bilang, dia nanya sama Abraham itu ya. Abraham bilang, nggak bisa. Antara kita ini pertama ada jembatan yang tidak terseberangi. Antara kita, maksudnya antara Abraham dengan mereka, dengan orang kaya ini. Yang kedua, pada mereka ada kesaksian, kitab nabi-nabi. Ya, kalau untuk itu mereka tidak percaya, kalaupun ada orang dari dunia orang mati, juga tetap mereka nggak percaya. Jadi penyesalan nantinya yang sudah terlambat, maka itu akan mendatangkan duka cita yang besar. Nah, Tuhan mau kita ngerti itu sekarang, kita tahu itu sekarang. Contoh lagi, ada orang yang mengorbankan keluarganya misalkan demi, nah ini yang kita bahas kemarin ya, episode sebelumnya ya, yaitu untuk sebuah kekayaan gitu. Jangan sampai itu kemudian menjadi penyesalan yang terlambat. Nah, kalau mau menyesal, kalau mau berduka, berdukalah sekarang. Sekarang ya. Itu. Karena penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya gitu. Nah, penyesalan yang di depan itu namanya pertobatan. Bukan pendaftaran Pak ya? Bukan pendaftaran. Pendaftaran depan juga sih. Mendaftarlah untuk berduka yang benar ya. Nah Pak Daniel, saya membaca di beberapa ayat itu, ada beberapa ayat itu yang justru memerintahkan kita untuk bersuka cita. Nah sekarang kenapa pada sabda bahagia ini Yesus mengajarkan kita supaya kita ini lebih baik berduka cita? Kenapa enggak harus bersuka cita saja? Iya, jadi bukan berarti kita kemudian kalau disuruh berduka cita berarti kita tidak boleh bersuka cita. Sekali lagi kembali kita lihat konteksnya apa, duka cita itu ya apa, sengsara itu bagaimana, kan gitu. Nah kalau kita lihat misalkan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ya, dan pasal yang ke-6 ayatnya juga yang ke-10. Jadi ingatnya gampang nih, 6, 10, 7, 10. Tapi jangan dibeliin togel ya, gak benar tuh. Ya, adalah sebenarnya kan ini kan berbicara tentang bagaimana kita menyesali dosa-dosa kita. Iya, yang kita lakukan. Ya, kegagalan untuk hidup dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kehendaknya. Jadi justru yang dibilang duka cita ini, yang duka cita yang koneksitasnya itu sangat erat dengan yang huruf itu 4 huruf dalam bahasa Indonesia, 3 huruf dalam bahasa Inggris yang itu menyebabkan semua malapetaka dan semua hal yang negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia, DOSA dan SIN, sin dan dosa. Ya, jadi ketika kita menyadari itu, nah itu saya percaya dosa adalah merupakan semua akar dari problema ya dalam kehidupan kita. Nah saya mau sedikit membacakan dari ayat yang tadi dikutip oleh Pak Daniel ya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi itu Pak ya, jadi itu, betul. Kita berduka cita karena kita ini ingin bertobat. Betul. Ya. Dan pertobatan kita itu akan membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini justru menghasilkan kematian. Nah Pak Daniel, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa menghidupi karakter duka cita ini? Yang tadi katanya bahwa duka cita bukan berarti bahwa kita harus sedih secara fisik, murung dan seterusnya, nggak bisa tersenyum, tapi lebih kepada sebuah penyesalan atas
dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, bagaimana saya bisa menghidupi sikap ini, Pak Daniel? Sekali lagi, seperti perbincangan kita sebelumnya ya. Jadi kita ini hidup ya di dalam, maksudnya hidup tuh maksudnya gini, dari kita lahir, lalu kita bertumbuh. Sebelum kita bertemu dengan juru selamat kita tuh kan hidupnya itu di dalam kejatuhan begitu. Iya, Pak Daniel. Istilah kejatuhan itu adalah ketika manusia kemudian lebih mempercayai iblis waktu di Taman Eden daripada Tuhan. Ya, dan bukankah hari ini juga itu yang seringkali terjadi, sehingga kemudian Adam dan Hawa kita tahu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena pemberontakan kepada Tuhan. Ya, dan puji Tuhan kemudian Kejadian pasal yang ketiga itu yang disebut dengan proto evangel, ini sedikit istilah teknis ya. Proto rencana keselamatan dari awal ya, pakai istilah yang gampang aja ya. Yaitu ketika Tuhan berkata keturunan, the seed of the women ya, benih daripada wanita, dan itu menunjuk kepada juru selamat kita, kepada raja kita yang datang ke dunia ini dan mati untuk dosa-dosa kita. Jadi yang dimaksud dengan duka di situ tuh sebetulnya in order to have joy at the end, kira-kira gitu, ya kan? Jadi kalau duka cita yang kemudian dimanifestasikan, tadi caranya bagaimana? Simple, pertobatan, hidup dalam pertobatan. Dan saya percaya pertobatan itu tidak hanya satu kali, karena kita manusia ini punya karakter yang harus terus diperbaiki, bertumbuh makin hari. Berarti apa? Berarti akan ada pertobatan demi pertobatan demi pertobatan yang kemudian membawa kita hari ke hari jadi lebih baik, jadi makin serupa dengan Dia sendiri. Dan kita bisa melakukan itu karena apa? Karena korbannya, karena karyanya, karena kematian dan kebangkitannya. Berarti justru karena pertobatan itu lalu kemudian akhirnya kita justru akan mendapat sukacita yang sejati. Yes. Ada begitu banyak kita mendengar testimoni ya, kesaksian ya, dari bagaimana misalkan saya udah dengar berapa banyak banget gitu, dari awal saya kenal Tuhan secara pribadi, lalu kemudian saya bertumbuh di dalam pelayanan dan saya menyaksikan, dan itu saya alami secara pribadi, tapi saya juga menyaksikan dari kehidupan orang lain. Hari ini saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya ambil 33 tahun yang lalu. Wow, 33 tahun. 33 tahun ketika saya masih ada di semester 1 dalam perkuliahan saya. Sekalipun saya dilahirkan sudah Kristen, tapi saya sekaligus ten Kris. Ten Kris tahu nggak? Apa Pak? Boten Kristen. Sampai saya mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan saya, gitu. Jadi memang agama tidak menyelamatkan ya. Yang menyelamatkan itu adalah Sang Juru Selamat itu, Raja yang datang untuk kita itu. Jadi kita harus punya satu sikap ya, bahwa kita menyadari ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam diri kita, dan kita berduka cita atas kelemahan-kelemahan, atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu. Kita berduka, makanya kan sikap bertobat itu kan sikap begini ya. Ketika orang, kok saya begitu ya. Saya nggak seharusnya begitu. Tapi kan seringkali gini, inilah yang ini mungkin perlu saya tekankan, antara bertobat dengan sekedar menyesal. Ya, jadi ada orang yang menyesali, saya kok jahat ya sama istri saya misalnya. Kok saya sama anak-anak saya sikapnya, kok saya sama teman saya, saya sama bawah. Tapi cuman menyesal. Dia bisa ulangi itu lagi dan kemudian menyesal kembali, gitu. Jadi itu kayak lingkaran setan. Nah, orang tanya gimana kalau caranya keluar dari lingkaran setan? Ya bertobat. Setannya mesti di stop gitu. Dan yang bisa nyetop cuma Tuhan. Dengan pertobatan. Ketika bertobat dia berhenti dan berbalik kan? Mengalami metanoia, istilah kerennya gitu. Berbalik 180 derajat. Nah, pada waktu kita menyesal, kemudian kita bertobat dan kita berbalik, sukacitalah yang ada sukacita, ada His gift. His gift. For you and for me. Itulah. Nah, kita melihat di dalam sabda bahagia itu, ternyata Yesus mengajarkan pada kita bahwa setiap orang yang berduka cita dengan maksud yang sudah dijelaskan tadi, justru dialah yang nanti akan mendapat penghiburan. Betul. Karena ketika dia menyesal, lalu dia merubah sikapnya, merubah cara hidupnya, terutama merubah paradigmanya. Kan orang juga bisa lihat.
Dan kemudian orang bilang apa? Kok dia lain ya? Kok dia beda ya? Iya. Dan tentu saja akan ada respon positif, betul nggak? Dan bukankah itu mendatangkan sukacita buat kita? Amin. Ya, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Iya. Firman berkata demikian, gitu. Ya, jadi kalau begitu kita mendapat his gift ya, kita mendapat hadiah yang istimewa. Ketika Kita menyesal, kita bertobat, karena Allah akan memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Tapi saya ulangi sekali lagi, his gift-nya yang the best adalah apa? Kematian dan kebangkitannya untuk kita. Kematian dan kebangkitannya untuk kita. Itulah cure yang paling signifikan yang bisa merubah kita itu. Ya. Itu. Jadi kalau begitu buat teman-teman semua yang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini ya, kalau kita telah melakukan sesuatu yang buruk di belakang kita jangan pernah saya potong ini Pak Roy. Ya. Tidak hanya di belakang, even yang baru kamu lakukan. Ya, yang atau baru saja tadi gitu baru aja kamu lakukan. Teruskan. Ya. Apapun yang sudah terjadi yang ada di belakang ya, kalau kita dengan sepenuh hati kita menyesal, kita bertobat, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak bangkit dari keterpurukan kita. Karena kematiannya dan kebangkitannya, itulah his gift for us. Hadiah bagi kita semua untuk kita bisa melihat sukacita, penghiburan, dan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Oh ya, mengenai penghiburan ini mungkin bisa tolong dibacakan Yesaya pasal 61. Ya, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ketika kita dalam kesungguhan berduka atas dosa-dosa kita. Silakan boleh dibacakan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Yang dibilang aku itu Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus betul ya. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang tertawan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ya, coba lihat itu semua deskripsi di situ kan bicara tentang orang yang berduka cita kan, orang yang di penjara, orang yang terpuruk, menderita, orang yang menderita, orang. Tapi kalau orang tidak merasa dia menderita, tidak merasa dia terpuruk. Bagaimana bisa ada duka cita dalam dirinya. Jadi duka cita yang kemudian berubah menjadi sukacita. Jadi Anda tidak perlu sengsara untuk saleh. Kesalehan itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita, bahkan sukacita yang kekal. Saya suka dengan istilah sukacita ya. Dan bukan apa ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada happy, happiness, ada joyfulness. Ya, joyfulness lebih powerful. Joyfulness rohani. Kalau happiness itu apa istilahnya natural. Ada kata hap kan, happy, happen. Jadi apa yang terjadi pada kita akan menentukan happiness kita. Tapi joyfulness enggak, gitu. Dan itu hanya Tuhan yang bisa kasih buat kita. Amin. His gift for us. Ya, jadi hadiah dari Sang Raja untuk kita adalah dia memberikan joyfulness buat kita semuanya. Di ayat yang kedua dikatakan untuk menghibur semua orang yang berkabung. Itu dia, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Bukankah itu berduka cita? Berduka cita atas dosa-dosa kita. Jadi kita dapat janji, bukan hanya janji ya, his gift. Hadiah. Karena gift juga punya arti beda loh. Ada reward, ada gift kan. Kalau reward kan karena kita lakukan sesuatu, baru sehingga kita dapat reward. Sesuatu, betul. Tapi kalau gift itu diberikan dengan cuma-cuma. Betul-betul hadiah buat kita ya. Kasih karunia untuk kita. Itu. Jadi berduka cita yang Yesus maksud di Sabda Bahagia itu powerful. Amin. Itu powerful. Nah, percayalah bahwa semua yang dia minta itu untuk kebaikan kita. Seturut kehendaknya. Nah, kalau begitu teman-teman, sekali lagi jangan kita berduka cita karena hal-hal yang sifatnya adalah fisik ya, tapi kita berduka cita karena kita punya kelemahan ya, dan kita bertobat, menerima korban Kristus,
maka kita akan menerima sukacita yang sejati. Kita berdoa. Baik Pak Daniel, Kita berdoa. Mendoakan Sekali kita. lagi Bapa, biar kiranya kami boleh memiliki sikap pertobatan yang sungguh-sungguh, berduka cita atas segala hal yang seharusnya tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak dipikirkan. Penyertaan-Mu atas umat-Mu, bagi siapapun juga hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktunya. Sama-sama. Bisa bercakap-cakap dan berbincang-bincang. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengar, menyaksikan dan melihat podcast ini. Jangan lupa selalu nantikan Kingdom Insight, His gift For you. Haleluya.